Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Aku lebih perlu. Ku mencari wajah-Mu, Yesus kekasihku, bukan karena apa yang Kau buat, tapi karena cinta-Mu. Ku hampiri tahta-Mu, oh Yesus, Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hati-Mu. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlukan kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Ku hampiri tahta-Mu, oh Yesus, Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hati-Mu. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlukan kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlukan kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah,
takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya kan indah pada waktunya. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya kan menjadi indah pada waktunya. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu lah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Tuhan, terangi jalan kami, tuntun langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu, saya jumpai saudara dari Puncak, ya, sedang dalam acara doa hari ini untuk mohon penyertaan dan pertolongan Tuhan melawat gereja kita sepanjang tahun 2026. Lagu tadi kami dapat di doa awal tadi, baru saja tadi malam, dan itu menjadi pegangan kita juga untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Mengerti hatinya Tuhan lebih perlu dari segalanya. Dan hati yang percaya, mengandalkan Tuhan sepenuhnya untuk menopang kehidupan kita. Itu yang kita perlukan sepanjang tahun ini. Nah, Bapak Ibu, kita masuk pembacaan Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Mari kita membacanya. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat mas kita ayat 14 ayat terakhir tadi. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Rasul Yohanes memulai Injilnya berbeda dengan ketiga Injil yang lain. Selain daripada itu, Injil yang lain lebih membahas apa yang terjadi pada saat Natal, yaitu fakta-fakta
siapa tokoh-tokoh yang terlibat. Berbeda dengan ketiga Injil itu, Yohanes tidak menulis itu semua, yaitu tidak menyebut Maria, tidak menyebut Yusuf, historisnya, apa makna teologis dan makna filosofinya. Yohanes memulai Injilnya dari kacamata kekekalan Allah, yaitu langsung menuju ke surga. Di ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dalam renungan pagi ini kita membahas dua hal dari ayat 14 nats kita. Yesus Kristus, firman Allah yang menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Nah, yang pertama, Yesus Kristus, firman Allah yang telah menjadi manusia. Bapak Ibu, di ayat 14 nats kita mengatakan bahwa firman logos, ya, firman bahasa aslinya logos, itu telah menjadi manusia. Kata logos itu berasal dari kata logik, logika, yang artinya logika Tuhan menjadi manusia. Jadi kalau Tuhan itu sulit untuk dimengerti, maka melalui Yesus kita bisa melihat logika Tuhan. Dan melalui Yesus kita bisa melihat definisi kasih, kebenaran, dan pengampunan Tuhan, bahkan kebesaran dan kemuliaannya. Bapak Ibu, di dalam beberapa komentari dikatakan bahwa Yesus adalah pewahyuan yang tertinggi dari Allah. Itulah Rasul Yohanes mengungkapkan ada 7 perkataan Yesus yang menyatakan hal itu dalam Injil Yohanes. Dia berkata, akulah roti hidup, untuk memberi pengertian bahwa dialah sumber kehidupan, apa yang membuat manusia hidup. Akulah roti hidup, Yohanes 6 ayat 48. Dia berkata juga, akulah terang dunia, ayat Yohanes 8 ayat 12. Kalau kita ada dalam kegelapan, Yesuslah yang kita perlukan. Yesus juga berkata, akulah pintu, Yohanes 10 ayat 9. Untuk menuju kepada jalan kepada Tuhan, Yesuslah pintu. Dia berkata, akulah gembala yang baik, Yohanes 10 ayat 11. Kalau kita ingin tahu siapa yang memimpin kita, Yesuslah gembala yang baik. Dia juga berkata, akulah kebangkitan dan hidup, Yohanes 11 ayat 25. Kalau kita ingin tahu hidup seperti apa, Yesus berkata sekali lagi, akulah kebangkitan dan hidup. Nah, juga dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Melalui perkataannya ini, Yesus menyatakan bahwa dia bukan hanya petunjuk jalan menuju kebenaran dan hidup, tetapi dialah itu jalan, dialah kebenaran itu, dialah kehidupan itu. Dan yang ketujuh, Yesus berkata, akulah pokok anggur, Yohanes 15 ayat 1. Menyatakan bahwa dialah sumber kehidupan bagi semua orang. Nah, firman yang jadi manusia, kita dapat melogika Tuhan melalui Yesus. Tuhan yang jadi manusia, firman-Nya yang jadi manusia. Yang kedua, Bapak Ibu, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Nah, kata diam memakai kata skeno, yang dalam perjanjian lama berbicara tentang tenda tabernakel. Artinya Tuhan membangun tabernakel bersama kita. Dengan memakai kata ini, maka Rasul Yohanes mau mengingatkan pembacaan kita tentang cerita Musa yang berkata kepada Tuhan dalam Keluaran 33 ayat 18. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Dan Keluaran 33 ayat 21, Tuhan menjawab lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita tidak dapat memandang kemuliaan Tuhan, karena kita ini berdosa, dan kemuliaan Tuhan itu kudus. Sehingga kalau kita memandang kemuliaannya, bisa hangus terbakar, mati.
Oleh sebab itu, supaya umatnya bisa dekat dengan Tuhan, maka diberilah cara dengan membangun tabernakel waktu itu, di mana ukuran dan segala sesuatu diatur, diberikan oleh Tuhan sendiri. Dan hanya imam besar yang boleh masuk serta harus mempersembahkan korban setiap kali mau bertemu dengan Tuhan. Dan setiap kali ada imam yang masuk, maka selalu ada ketakutan akan kematian. Sebab kalau imamnya nggak kudus, imamnya pun mati. Bukankah ini kebalikan dari ayat Yohanes 1 ayat 14? Dan kita telah melihat kemuliaannya. Jadi arti dari firman menjadi manusia dan diam dalam kemuliaannya bersama kita, maksudnya apa? Maksudnya Bapak Ibu adalah Tuhan memberi cara supaya kita bisa mendekati Dia. Seperti Tuhan memberi tabernakel kepada Musa supaya umatnya dapat beribadah dan tidak hangus, demikian Tuhan sekarang supaya dapat diam di antara kita, Dia menjadi manusia, menjadi darah dan daging seperti kita. Dulu tabernakel diberikan karena manusia tidak bisa menghampiri Allah secara langsung. Karena apa? Karena dosa-dosa manusia. Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa itu memisahkan kita dengan kekudusan dan kemuliaan Tuhan. Tetapi Yesus menjelma menjadi manusia, menanggung segala hukuman dosa, dan siapa yang percaya ditebusnya, dikuduskannya, sehingga setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal, dapat bersekutu dengan Tuhan dalam kekudusannya. Dulu dalam perjanjian lama, kemuliaan Tuhan itu sangat mengerikan, sehingga waktu Musa melihat kemuliaan Tuhan, hanya melihat bagian belakang jubahnya saja. Bahkan Saulus saat melihat kemuliaan Tuhan, dia menjadi buta dan dalam ketakutan. Jadi kemuliaan Tuhan itu tidak bisa diakses atau dipegang waktu itu. Tetapi sekarang kemuliaan Tuhan itu telah menjadi bayi, menjadi manusia sama seperti kita. Bisa diakses bahkan tinggal dalam kita. Sebab itu datang dan percayakan hidup kita kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Allah yang menjadi manusia, firman yang menjadi manusia dan diam di antara kita. Bila kebenaran firman hari ini memberkati kita semua untuk makin lebih mendekat kepada Tuhan. Sekarang setiap kali kita berdoa, kita sebut dalam nama Yesus, kita punya akses ke surga. Maka perbanyak doa kita, jangan malas berdoa. Ini aksesnya luar biasa dibukakan. Semua orang bisa datang dengan iman kepada Yesus. Dia punya akses langsung ke surga. Ingin hidupmu di bumi seperti di surga? Berdoa, nyatakan akses Tuhan itu melalui Yesus, melalui kehidupanmu. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu baru. Pagi ini firman-Mu dahsyat. Firman jadi manusia. Allah jadi manusia. Untuk menebus dosa kami. Untuk menjadi dekat, memulihkan hubungan kami. Sehingga kami bisa ada dalam hadirat-Mu, dalam kekudusan-Mu Bapa. Sehingga kemuliaan surga boleh dinyatakan di bumi melalui kehidupan kami. Saat kami percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, sepanjang hari ini berkati, sertai umat-Mu. Apa yang dikerjakan buat menjadi berhasil. Dalam liburan akan mungkin ada perjalanan-perjalanan, Tuhan jauhkan dari mara bahaya kecelakaan apapun. Tangan Tuhan menyertai, melindungi, beri keselamatan semuanya. Ada kunjungan-kunjungan, kehadiran kami umat Tuhan menjadi berkat bagi keluarga. Dan silaturahmi boleh dijalin kembali. Dan pemberitaan Injil boleh disampaikan dan berkat boleh dinyatakan. Beberapa hamba-Mu dan juga para pendoa berdoa untuk memohon pertolongan Tuhan, penyertaan-Mu
sepanjang tahun 2026. Program-program gereja, pembicara-pembicara yang akan menyampaikan firman di gereja GKI SMA, Tuhan urapi sehingga semuanya itu membawa pertumbuhan iman rohani jemaat Tuhan dan visi yang daripadamu digenapi. Multiplikasi terus-menerus memperoleh bangsa-bangsa digenapi atas GKI SMA. Tuhan menuntun semuanya. Tuhan memberkati, Tuhan mengarahkan wajahnya kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, shalom.